selalu hadir maupun panggilan yang ada. Kalau memang pihak yang mewajibkan untuk keterangan dari saya, pasti saya akan menjadi keterangan sejelas-jelasnya tanpa kurang atau tanpa dirugikan. Paling co-founder ini foto bareng dengan siapa ya, Rizky Bilar ya, dengan uang setumpuk yang banyak, dengan itu penyelenggara dari DNA yang saya lihat, Rizky Bilar sama si Lesti ya, ada fotonya, videonya semua. Jadi mereka itu tidak berbicara, hanya ada foto beserta uang satu koper dengan co-founder yang saya laporin ini juga. Kalau Billy Saputra itu ya, saya tidak, hanya melihat sekilas, jadi saya nggak tahu informasinya. Dia seperti apa ya, dia hanya mungkin di endorse saja begitu ya, memberikan informasi tentang DNA. Kalau ini kan mereka itu kan bekerja ya, di endorse, jadi mereka itu tidak tahu bahwa itu hasil kejahatan atau tidak. Masa dia diajak buat endorse, ini hasil kejahatan tidak kan gitu. Kemungkinan dipanggil hanya sebagai saksi. Yang saya lihat video beredar di apa ya, di grup kita member ya, yang saya panggil lihat Ivan Gunawan, DNA lancar, sehingga para member ini makin tertarik untuk memberikan top up investasi ke DNA. Ini kita, kalau saya memilihnya langsung yang terberat ya, pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi saya tidak menggunakan pasal 372, 38 karena ancamannya ringan ya. Jadi saya memilih yang lebih tinggi lah. Iya, tetap juga nanti kita buat dari pasal dari 372 cuma pada umumnya nanti kembali lagi ke penyidik, mereka yang menentukan ya. Baru 6 bulan mundur dari sekarang. Ya, kalau hari ini itu tepat di hari ke-50 ya, kepergian mama. Untuk wasiat, sampai hari ini udah hari ke-50 belum juga ada kabar dari pihak pengacara maupun anak angkat, yaitu Mbak Amel, yang katanya kita masih menunggu panggilan dari notaris. Ini udah hari ke-50 tapi belum juga ada kabar apapun dari mereka gitu. Sepertinya sih emang tidak ada itikat baik ya gitu, karena selalu mengulur dan mengulur waktu gitu. Untuk anak-anak kita udah nggak bisa bertanya karena udah diblok ya kan. Kalau untuk Mbak Amelnya kemungkinan dari pihak pengacara kita aja lah gitu, sesama pengacara aja yang ngurusin, nanya kayak gitu, karena kita juga udah apa ya, udah lelah gitu selalu digantung dan nggak dikasih kepastian kayak gini gitu. Ini kan sama aja dia juga mengulur-ulur waktu dan membiarkan mama dengan ketidakpastian gitu, karena kan ini juga pasti ditunggu juga sama mama gitu loh. Ya insya Allah kita pasti akan siap menerima apapun itu isi wasiat dari mama. Kembali lagi, kalau memang isi wasiat dari mama itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sesuai dengan yang sudah disyariatkan, kita tidak akan menolak kok gitu. Kalau memang sudah ada yang diberikan oleh mama untuk anak-anak angkatnya diwasiatkan dan itu sah secara hukum maupun agama, kami akan berbesar hati untuk bisa memberikan kepada anak-anak, karena kami tahu memang anak-anak pun juga mempunyai hak melalui surat wasiat itu, tapi tidak lebih dari 1/3 itu ya. Jadi ketentuan Islam itu sudah mengatur secara hukum agama dan juga hukum negara itu sudah ada ketentuannya gitu loh. Jadi anak angkat ini kan tidak dapat warisan, dapatnya hanya wasiat ya gitu loh, hadiah melalui wasiat gitu. Dan kalau memang sudah ada wasiatnya mama, akan kami berikan. Kalaupun tidak ada wasiat dari mama, akan juga kami keluarkan kok gitu loh, karena kami menghargai mama. Kami menganggap anak-anak ini adalah anak-anaknya mama yang mama urus dari kecil gitu kan. Kami akan tetap berikan, tapi itu tidak lebih dari 1/3. Setahu kami sih kalau benda-benda yang tidak bergerak ya berupa rumah ya kan. Rumah mama cuma ada 3. Ya rumah di sini yang di Lubang Buaya yang kami tempati, rumah yang di Jati Bening, rumah kapal, kemudian juga rumah gadang yang ada di Jati Bening juga gitu. Selebihnya untuk barang-barang yang lain yang saya tahu memang ada barang-barang yang tidak bergerak juga. Untuk barang yang bergerak ada 1 itu berupa motor.
Kalau barang-barang lainnya ya paling barang-barang benda-benda isi rumah. Nah itu dia, jadi waktu kita ke sana 2 minggu setelah kepergian mama kan Bunda Ita sempat main ke rumah sana gitu, mau ngambil Al-Quran besar ya kan, karena memang waktu mama hidup mama udah bilang juga itu Al-Quran buat Bunda Ita juga gitu loh. Jadi ke sana dan melihat barang di sana itu ada yang sudah tidak ada gitu. Waktu hari kedua pun juga saya sempat bertanya sama mbak yang ada di rumah, kemana tas-tasnya mama gitu loh, kok pada nggak ada gitu. Jawabannya ada yang sudah dibagikan, ada yang kok kayak koper itu udah dibawa sama anaknya, katanya kayak gitu. Jadi kalau kita sih sebenarnya kita nggak melarang ya untuk membawa barang itu, silahkan saja kalau anak-anak mau bawa barang-barang mama. Cuman alangkah baiknya kalian memberitahu kami gitu, terutama ibu saya. Kalau memang tidak mau memberitahu saya tidak apa-apa, paling tidak ibu saya gitu kasih tahu, ini ya bunda kita mau ini, kita bawa ya ke rumah kita, misalnya ke Surabaya atau ke Jogja gitu. Jadi kita tahu gitu, jadi kita tidak curiga gitu. Tapi kan selama ini kalian mengambil barang tanpa sepengetahuan kami gitu, seolah-olah kalian ini yang merasa memang kalian tuh berhak segalanya, padahal sebenarnya itu salah gitu loh. Yang berhak itu bukan kalian, yang punya hak itu adalah Bunda Ita selaku kakaknya mama, Bapak Alizar yang ada di Padang itu kakaknya mama. Jadi apapun barang-barang yang kalian ambil, kalau tidak seizin dari Bunda Ita dan juga Bapak Alizar, itu sebenarnya tidak boleh gitu. 2 minggu yang lalu itu Bunda ke sono, rencana pengen ngambil Quran besar, karena memang mau ngaji itu mata udah nggak, ini udah buram gitu kan. Nah datang ke sono minta sama Pak De itu dibukain pintu, terus ambil Quran, lihat ada Quran tuh ada, terus udah ambil. Dan itu pengen ngambil koper karena pengen pulang ke Padang, ada buat tempat baju gitu kan. Pas ngeliat ke atas, koper-koper itu udah pada nggak ada, yang bagus-bagus gitu. Tanya deh sama pembantunya yang namanya Pak De gitu kan. Pak De ini kemana? Koper kok pada nggak ada, dibawa anaknya katanya gitu. Dibawa si Rizky katanya gitu. Kenapa dibawa, kok nggak izin katanya. Kok nggak bilang-bilang, ya kan anaknya katanya. Ya biar anaknya harus ngomong dulu lah gitu. Emang dianggap apa kita ini? Itu kata Bunda begitu. Terus pas mau masuk ke kamar nggak bisa, udah ditutup semua, dikunci tapi tutup nggak tahu lah. Nah terus lihat di waktu itu ada di mana, di rumah Gadang mana ya, ada bangku itu baru beli kayaknya Doce tuh, bangku tamu. Lihat udah nggak ada gitu. Walaupun tanpa kehadiran almarhum, ya kami jalan aja ya se-enjoy mungkin, sesenang mungkin. Walaupun dulu mungkin suasana berbeda dari sekarang. Di waktu anak kami yang besar itu yang namanya si Febri, itu memang kami selalu heboh. Hebohnya dia selalu bikin apa ya, bikin sesuatu yang kami kadang-kadang tidak terduga, misalnya bawa-bawa makanan pulang, bawa-bawa kue. Kalau di zaman almarhum memang suasananya beda dengan suasana yang ada pada saat sekarang. Ya kalau tentu sekarang sangat jauh. Kenapa? Di waktu itu adik-adiknya kan belum sesibuk sekarang. Jadi saya berbuka puasa itu selalu ngumpul sama-sama. Walaupun umpamanya nggak berbuka puasa, di sahur kadang-kadang juga dia datang ke sini. Kumpul bareng semua. Ya, dan kebetulan kan tahun kemarin kan PPKM. Jadi dia memang banyak berbuka di sini bawa istrinya, karena sekalian sholat tarawih. Nah, ya dibilang sepi banget karena ada cucu juga, enggak juga lah ya. Tapi ya pasti tersesat. Artinya
apa yang diperkirakan dahulu tidaklah secepat ini menurut kita kepergian anak kita, itu kita yang merasa kadang-kadang tersedak. Mungkin suatu saat anak-anak akan nikah, ini akan nikah. Tetapi tidaklah secepat itu, hilang begitu saja. Mungkin karena ada kali yang buat mengisi waktu kesibukan, sehingga pikiran tidak terlalu terarah ke situ. Cuman memang sesudah saya makan sahur subuh, kayak beberapa 2 malam ini, selalu ingat dia. Nggak tahu kenapa ingat. Mungkin karena ya mau tidur bisa. Jadi kadang ingat, memang itu aja, tapi enggak sepintas aja. Enggak ada pernah kami mimpi. Saya tanya mama juga enggak pernah. Mama enggak. Saya bapak juga enggak ada mimpi kan. Paling saya hanya menghayal-hayal aja tentang dia. Tapi kalau begitu nanya, malam kadang tidur, mama pernah mimpi enggak? Enggak. Terus saya menghayal-hayal gitu aja, cuman enggak pernah mimpi. Alhamdulillah sih, karena ya mungkin ya benar lah apa yang dikatakan orang-orang tua dahulu ya. Apabila anak itu kita kirim selalu doa, kita sudah memohon dulu untuk artinya agar dia mendapat tempat yang baik, yang layak. Doanya cukup mengalir dari orang tua. Ini dia enggak ada mimpi dia, enggak ada mimpi panas, semuanya berjalan sebagaimana biasa. Pasti ada banget, karena biasa buka bersama di rumah, biasa buka bersama di luar juga. Pastinya kangen banget sama abang-abang itu, sahur terutama ya. Karena kita bangun, apalagi abangku dulu kabarnya depan gua. Nah, pokoknya aku pamit dulu ya. Ketemu lagi nanti bulan puasa. Kalau momen hilang, saya sangat kehilangan. Saya bilang sejak dari awal memang semenjak almarhum anak saya ini sudah tidak ada, itu hilangnya berat sekali. Kalau susah saya melupakan, terus terang aja. Makanya kadang-kadang kalau saya arahkan pikiran saya ke situ, kalau saya resapi kata-kata saya yang keluar, itu air mata saya akan keluar. Sangat sulit. Soalnya dengan anak ini, ya seperti saya ulang-ulang, suka duka kehidupan saya dia tahu, dan suka duka dia saya tahu. Jadi semua problem hidup itu dia pahami dan dia mengerti tentang saya, tentang adik-adiknya, tentang diri dia. Jadi kalau saya ingat, saya renung-renungkan tuh, air mata saya akan keluar. Saya kasihan, kadang merasa bersalah saya. Ramadan sebelumnya kan ada almarhum, mama almarhumah, buka puasa bareng, suatu restoran atau di rumah yang sederhana dan keluarganya, tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi ya ini Ramadan baru untuk keluarga kami sih kalau ini. Soalnya anak saya itu ya kan misalnya nggak sempat ke rumah, pasti ngirim makanan. Terus dia video call bilang, masakan ini bibi masak makanan sudah sempat di situ, udah makannya di sini, udah kirim makanan. Besok kan balik obat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.